Pernahkah kamu bertanya dalam hati, mengapa ini terjadi padaku? Padahal kamu merasa sudah berusaha hidup dengan benar. Jika pernah, maka video ini mungkin sedang berbicara langsung tentang hidupmu. Hari ini, kita akan menyelami salah satu kisah Alkitab yang paling dalam dan mengharukan, yang membuat banyak orang menangis, bukan hanya karena kesedihannya, tetapi karena kisahnya begitu nyata dan dekat dengan pergumulan kita. Inilah kisah Ayub, seorang yang tetap setia meskipun dunianya hancur berkeping-keping di depan matanya sendiri. Siapakah Ayub? Alkitab menggambarkannya sebagai orang yang saleh, jujur, dan takut akan Tuhan. Ia menjauhi segala bentuk kejahatan. Hidupnya adalah cerminan dari berkat Tuhan. Ia memiliki keluarga yang besar dan bahagia, harta yang melimpah ruah, dan nama yang sangat dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Hidupnya tampak sempurna, namun dalam sekejap mata, langit cerah dalam hidup Ayub berubah menjadi badai yang mengerikan. Tanpa peringatan, serangkaian kabar buruk datang silih berganti. Pertama, ia kehilangan seluruh ternak dan hartanya karena dirampas dan bencana alam. Lalu, berita yang paling menghancurkan hati datang. Semua anak-anaknya, putra dan putrinya, meninggal dunia dalam sebuah tragedi. Bayangkan, dalam satu hari, Ayub kehilangan hampir semua yang ia kasihi dan miliki. Dunia yang ia bangun dengan susah payah lenyap begitu saja. Apa yang akan kita lakukan jika berada di posisinya? Mungkin kita akan marah. Ia berkata, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kehancurannya yang terdalam, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang tidak pantas. Namun, ujiannya belum berakhir. Iblis kembali menyerang Ayub, kali ini pada tubuhnya. Ia terserang penyakit kulit yang sangat parah, barah busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Tubuhnya penuh dengan luka dan borok yang menyakitkan. Ia duduk di tengah-tengah abu, menggaruk tubuhnya dengan pecahan beling untuk meredahkan gatal yang tak tertahankan. Penderitaannya begitu ekstrim sehingga istrinya sendiri tidak tahan melihatnya. Ia berkata kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah." Ini adalah godaan yang sangat berat, datang dari orang terdekatnya. Namun dengan iman yang teguh, Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti perempuan gila." Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari tangan Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Penderitaan Ayub semakin dalam ketika 3 sahabatnya datang untuk menghiburnya. Awalnya, mereka hanya duduk diam bersamanya selama 7 hari 7 malam, karena mereka melihat betapa hebat penderitaannya. Namun, ketika mereka mulai berbicara, penghiburan mereka berubah menjadi tuduhan. Mereka bersikeras bahwa penderitaan hebat yang dialami Ayub pastilah disebabkan oleh dosa tersembunyi. Mereka berkata, "Ayub, akui saja dosamu. Tuhan itu adil. Tidak mungkin orang benar menderita seperti ini." Disinilah kita melihat sisi manusiawi Ayub. Ia membela dirinya. Ia menangis, ia mengeluh, dan ia mempertanyakan keadilan Tuhan. Ia berteriak dalam kesakitannya, berharap bisa berbicara langsung dengan Tuhan untuk menanyakan mengapa semua ini menimpanya. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Namun, di tengah semua keluhan dan pertanyaan itu, ada satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, imannya. Dalam salah satu momennya yang paling putus asa, Ayub mengucapkan kata-kata iman yang luar biasa. "Aku tahu, penebusku hidup.
dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dan di lain waktu ia berkata, "Sekalipun ia membunuh aku akan tetap berharap kepadanya." Iman Ayub bukanlah iman yang pasif. Imannya adalah iman yang bergumul, yang bertanya, tetapi tetap berpegang pada Tuhan sebagai satu-satunya harapan. Setelah pergumulan panjang Ayub dengan teman-temannya, akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub satu persatu tentang mengapa. Sebaliknya, Tuhan menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan hikmat-Nya yang tak terselami. Tuhan membawa Ayub dalam sebuah tur penciptaan, menunjukkan betapa kecilnya pemahaman manusia dibandingkan dengan rancangan Tuhan yang agung. Ayub pun menyadari bahwa ia telah berbicara tentang hal-hal yang tidak ia keterti, hal-hal yang terlalu ajaib baginya. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan imannya menjadi lebih murni, tidak lagi didasarkan pada berkat, tetapi pada pengenalan pribadi akan Tuhan. Dan pada akhirnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Tuhan tidak hanya mengembalikan apa yang hilang, tetapi memberkatinya 2 kali lipat dari sebelumnya. Ia mendapatkan kembali keluarga, harta benda yang jauh lebih banyak, dan hidupnya dipulihkan sepenuhnya. Lebih dari itu, hidupnya menjadi kesaksian abadi tentang kekuatan iman dan kesetiaan di tengah penderitaan. Kisah Ayub mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sangat penting. Iman sejati bukan tentang hidup yang bebas dari masalah. Iman sejati adalah tentang tetap percaya dan setia kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak mengerti jalannya, bahkan ketika hidup terasa sangat tidak adil. Mungkin hari ini kamu sedang merasa lelah, sedang kehilangan harapan, atau sedang bertanya-tanya tentang rencana Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah kisah Ayub. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hatinya tetap melekat kepadanya. Penderitaanmu mungkin terasa berat, tetapi itu bukanlah akhir dari ceritamu. Sama seperti Ayub, tetaplah berpegang pada janjinya. Kesetiaanmu tidak akan pernah sia-sia. Jika kisah ini memberkati dan menguatkan hatimu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan pengharapan. Tuliskan di kolom komentar bagian mana dari kisah Ayub yang paling menyentuh dan berbicara dalam hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.